Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemirsa roja sekalian yang selalu menyimak kajian kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan materi ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua berjumpa, bertemu dan berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak dan meminum di telaga air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita sebagai seorang anak Adam ketika kita menginginkan kebahagiaan, kebaikan, maka tidaklah kita mengambil kebaikan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah kebaikan kepada seluruh umat manusia dan seluruh golongan jin. Maka dari itu semua kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang begitu lengkap, dengan syariat yang begitu mudah, ringan untuk kita amalkan, dan berat pahalanya, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, baiklah kita akan melanjutkan kajian kita tentang makna sabar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemarin kita telah menyampaikan 3 hadis kaitannya dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna sabar. Maka kita akan melanjutkan hadis-hadis berikutnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna sabar itu sendiri. Kemudian sebelum kita mulai materi pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan, kemarin itu saya salah sebut. Ketika ngecek rekaman kemarin ternyata ada kalimat yang salah, yaitu tentang kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan seperti itu kemarin, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu kemarin saya sebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kecepatan ngomongnya jadi terlalu cepat kalimat yang saya ucapkan sehingga tidak terfikirkan lagi kalau itu bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis yang kuat, yang sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kalimat baiti jannati. Itu hanya sekedar pepatah Arab saja. Maknanya benar, tapi bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah disematkan, disandarkan kepada lafaz ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan hadis yang keempat dari kitab ini, Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, kaitannya dengan akhlak yang pertama tentang kesabaran. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam li banatihi wa qad arsalat ilaihi tatlubu hudurahu. Kata beliau, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala anak wanitanya, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hadir di kematiannya anaknya atau cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
meminta kepada utusan anak perempuannya tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau hadir di kematian anak perempuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia, agar disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah utusan tersebut, utusan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pergilah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kalau anak perempuannya atau cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka id waladuha qad ihtudira faqala li rasulih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada utusan anak perempuannya, memberikan pesan kepada utusan anak perempuannya agar disampaikan kepada anak perempuannya tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrihas salama. Sampaikan nanti kalau sudah pulang kamu, sampaikan kepada anakku salam, salam, agar dibacakan salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qullaha, dan katakan kepada dia, anak perempuanku itu, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada utusan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada dia, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya semuanya itu milik Allah. Sesungguhnya semuanya itu milik Allah. Ma akhadha wa lahu ma a'ta. Dan apa yang Allah ambil, ya, semua yang Allah ambil itulah yang pernah Allah berikan kepada kita. Itu maksudnya. Jadi semua yang kita miliki ini punya Allah. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengambil dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan setiap kehidupan anak manusia, anak Adam, itu telah ditetapkan ketentuannya, kapan ajalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal tasbir wal tahsib wal tahtasib. Maka bersabarlah wahai anakku, gitu ya, dan berharaplah pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika anak perempuannya mendapatkan musibah besar, yaitu meninggal dunia, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, wejangan, pesan kepada anak perempuannya tersebut ketika mendapatkan musibah meninggalnya anak perempuan tersebut, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, dengan menjelaskan semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah, bukan milik kita, itu maksudnya. Jadi kalau ada yang mengambil dari apa yang kita miliki, pemilik dari apa yang kita miliki, maka jangan dicegah, jangan ditahan, karena itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti pula ketika kita meminjam barang orang lain, karena barang tersebut bukan punya kita, maka ketika yang memiliki barang tersebut mengambil kembali barang yang kita pinjam, maka kita tidak boleh marah, tidak boleh menahan, harus kita kembalikan, harus kita ikhlaskan. Begitupun semua yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika sirna dari genggaman kita dalam kehidupan kita, maka tidak boleh marah, gitu maksudnya. Tidak boleh kita menahan, tidak boleh kita tidak mengikhlaskan, harus ikhlas, karena itu sejatinya bukan milik kita. Dan itu satu faedah yang pertama. Faedah kedua, semua ajal anak Adam, manusia, kehidupan di muka bumi ini, itu sudah ada ketetapannya, ketentuannya sudah Allah pastikan, Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan muka bumi ini. Jadi jangan khawatir, jangan bingung, jangan takut, dan jangan sedih. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita jalani kehidupan kita di dunia ini. Itu poin kedua. Jadi sudah Allah tetapkan semuanya itu. Maka poin yang ketiga, faedah dari
hadis ini yang ketiga adalah Nabi SAW perintahkan anak perempuannya untuk bersabar. Faltasbir, hendaklah engkau untuk bersabar, menahan diri dari segala macam bentuk yang meniadakan makna sabar dari musibah yang kau miliki. Dan jangan sampai di situ saja, juga berharap kepada Allah akan pahala yang besar dari ibadah seorang hamba tatkala dia bersabar. Jadi orang yang bersabar itu betul-betul mendapatkan pahala yang begitu besarnya, maka berharap kepada Allah, betul-betul memohon kepada Allah dari musibah yang kita hadapi ini agar diganti dengan kebaikan yang lebih besar, pahala yang lebih besar. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mendapatkan musibah, apapun itu musibahnya, beliau mengajarkan kepada kita, Allahumma ajurni fi musibatani. Apa? Allahumma ajurni fi musibatani. Ya Allah, aku berharap kepadamu pahala yang besar, berikanlah kebaikan yang banyak dari musibah yang aku dapatkan. Wakhluf li khairan minha, maka gantilah musibah yang pahit tadi dengan yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Itu doa singkat dari Nabi SAW tatkala kita mendapatkan musibah, tatkala kita mendapatkan kesukaran hidup, kesusahan hidup, kesedihan tatkala menjalani kehidupan ini. Saya ulang lagi, silakan dihafal. Diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya, itu doa dari Nabi SAW. Jadi itu singkatnya 3 faedah kisah dari Nabi SAW dengan anak perempuannya tatkala cucu Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang kelima, kaitannya dengan makna sabar yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Atau saya tambahin sedikit hadis tadi. Jadi bagaimana kita bisa bersabar, mudah untuk bersabar adalah pesan dari Nabi SAW tadi. Kita hadirkan di benak kita semua yang kita miliki itu bukan milik kita, gitu ya. Walaupun milik kita, hakikatnya bukan milik kita. Iya, memang berada di sisi kita, tetapi hakikatnya bukan milik kita. Jadi tatkala kita berpikir apa saja yang ada di dalam kehidupan kita, baik harta, keluarga kita, semuanya yang ada di sisi kita, dalam badan kita, ya memang kita katakan itu milik kita. Tetapi pada intinya, pada dasarnya, kepemilikan itu hanya pemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita hadirkan ketika kita sadar kalau semua yang ada di dalam kehidupan kita itu bukan milik kita, kemudian hilang, diambil Allah, kita insya Allah bisa bersabar, ikhlas menerima semua takdir ketetapan yang Allah telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan muka bumi ini. Jadi itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis keempat tadi, ya. Jadi gitu saya tekankan lagi, jadi tatkala kita mendapatkan musibah, maka hadirkanlah pesan Nabi SAW ini, yaitu semua yang kita miliki itu bukan milik kita, hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Baqarah yang pernah sudah kita bahas, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah, semuanya milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita, ilaihi, kembali kepada raji'un, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kita lanjut lagi. Hadis Nabi SAW yang ketiga, kata beliau, pengarang menyampaikan hadis selanjutnya, wa yaqulu Allah azza wa jalla, idza batalaitu abdi bihabibataihi ainaihi fasabara awadtuhu minhal jannata. Ini hadis qudsi, ya, bukan hadis Nabi SAW, hadis nabawi, tapi hadis qudsi. Hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan lafadznya dari Nabi SAW. Jadi seakan-akan firman Allah tetapi bukan ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu makna dan lafadznya dari Allah, jelas-jelas dari Allah, tetapi ini maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi SAW dan disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada tambahan kalimat fima yarwi an rabbi, sebagaimana yang Allah telah kabarkan kepadaku. Itu menunjukkan hadis qudsi, ciri-ciri hadis qudsi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, idzabtalaitu abdi, ketika aku memberikan cobaan, ujian kepada hambaku, bihabibataihi, dengan dua yang dia cintai, bihabibataihi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan cobaan kepada hambaku dari dua kenikmatan yang dia paling cintai. Dua kenikmatan apa itu? Yaitu habibatai, artinya adalah ainaihi, kedua matanya. Kedua matanya maksudnya tidak bisa melihat. Mungkin dari lahir sudah nggak bisa lihat, atau ketika dia mendapatkan cobaan, ya awal-awalnya dia bisa melihat dari kecil, kemudian ada kecelakaan, tidak bisa lihat akhirnya, sama saja. Mereka itulah yang betul-betul diberikan cobaan yang begitu beratnya tatkala mata mereka, kenikmatan penglihatan mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beratnya cobaan yang mereka rasakan, betul-betul berat ya. Tatkala seseorang itu tidak bisa melihat, penglihatan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mulai dari kecil ataupun ketika dia dewasa kemudian kecelakaan. Jadi dua kenikmatan inilah yang menunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dari kedua mata inilah kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kita bisa menikmati pemandangan, bisa menikmati tatkala berdekatan dengan keluarga kita, melihat wajah orang tua kita, melihat anak ataupun istri kita, melihat harta benda di dunia, melihat kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali di dunia ini, itu sejatinya dengan kedua mata. Jadi standarisasi kebahagiaan seseorang itu sebenarnya dari kedua matanya. Dari kedua matanya itulah mendatangkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Nah, tatkala salah satu kenikmatan yang paling urgent dalam kehidupan manusia ini yaitu kedua mata, Allah ambil, itu seakan-akan dia sudah nggak hidup lagi di dunia ini. Betul-betul hilang semua kenikmatan di dunia ini. Coba bayangkan ya, 1 menit atau 5 menit kita coba tutup mata kita, seakan-akan kita berpindah kepada kehidupan yang lain. Seakan-akan kita tidak hidup di dunia lagi. Kita tidak bisa merasakan makanan enak lagi, walaupun bisa mencicipi lidah kita, tapi mata ini tidak bisa melihat enaknya ketika melihat makanan, enaknya ketika melihat harta, pemandangan, penciptaan Allah, melihat orang-orang yang kita cintai. Jadi berat sebenarnya ketika orang itu diberikan cobaan, ketika diberikan kecobaan dari kedua matanya itu, dikaburkan penglihatannya, dihilangkan penglihatannya. Nah, itu tadi kata para ulama, jadi kedua mata itu adalah salah satu sumber kebaikan, atau bukan salah satu sumber kebahagiaan seseorang, kedua mata itu. Nah, Allah ambil, kemudian dia bersabar, buta gitu kan, kemudian dia bersabar, tidak bisa melihat, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, awattuhu, Allah ganti, aku ganti kedua matanya tadi itu al-jannata, dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya tegaskan lagi bahwasanya kedua mata ini betul-betul kenikmatan yang begitu besar, begitu agung ya. Kita bisa melihat ini, melihat itu, sehingga kita merasa bahagia. Jadi ketika kita melihat suatu objek yang mana ketika kita melihat dengan kedua mata kita, itu langsung kenikmatannya itu langsung ke hati. Hati itu bahagia, senang, ya, tentram, damai ketika kita bisa melihat dengan kedua mata kita sesuatu yang baik,
Nah, ketika hilang penglihatan kita, betul-betul kabur, gelap semua. Nah, walaupun dia punya banyak harta, maka hartanya itu tidak bisa dia nikmati karena dia tidak bisa melihat, karena kedua mata itu adalah kenikmatan yang besar yang bisa mendatangkan kenikmatan yang lainnya. Allah berikan cobaan dengan dibutakan matanya, kemudian dia bersabar menerima cobaan yang Allah berikan kepada dia, maka Allah akan memberikan ganjari pahala yang begitu sebesar, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunianya itu diakhirkanlah ya, kenikmatan dunianya diganti di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak bisa merasakan kenikmatan dunia yang begitu banyaknya. Maka jelas yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu adalah ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya orang beriman, ya. Gudang cobaan. Pahit kehidupan di dunia ini. Maka kita harus bersiap-siap, dan insya Allah setelahnya kalau kita bisa bersabar akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan yang tidak akan habis, tidak ada habisnya. Kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya, hadis ke-6. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah, kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah berikan cobaan. Jadi kalau kita mendapatkan cobaan, musibah yang menurut kita pahit, sakit, perih, jangan berpikir makna cobaan itu sendiri yang kita rasakan pahit dan pedih. Jangan difikirkan itunya, tapi fikirkan hasilnya. Apa? Ternyata di situ banyak kebaikan, banyak hikmah, banyak pelajaran yang akan memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat pula. Maka kita harus mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika kita mendapatkan cobaan yang begitu beratnya di dunia ini, maka berusaha belajar untuk mengedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah memberikan cobaan kepadaku hal yang semacam ini agar aku seperti ini dan seperti ini, agar aku mungkin tidak kufur, tidak jauh dari Allah. Allah berikan peringatan sehingga aku bisa dekat. Nah, kedekatan dia inilah, dari cobaan yang dia dapatkan inilah, itu kebaikan. Betapa banyaknya di antara kita yang mengenal agama, berusaha mencintai agama ini, ingin mempelajari agama Islam yang sebelum-sebelumnya dia betul-betul jauh dari Allah, selalu mengejar-ngejar dunia. Tatkala dia mendapatkan musibah, kemudian dia ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia sekarang menjadi orang yang beriman, betul-betul berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah, gitu kan? Dari musibah. Banyak mungkin di antara kita kisah-kisah pahit sebelum kita hijrah, sebelum kita mengenal agama. Allah kasih ujian di situ. Nah, ujian itu tadi mengandung kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu keadaan kita sekarang ini bisa belajar agama, ada ketertarikan hati kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, ketertarikan hati kita untuk mempelajari Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Itu kebaikan dari musibah yang kita alami sebelumnya. Maka berusahalah untuk berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang semisal juga, hadis yang ke-7, Nabi SAW bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala, agungnya pahala seseorang itu tergantung dari kadar cobaan yang dia rasakan. Kalau cobaannya nggak terlalu berat, ya pahalanya segitu. Sesuai, tergantung dengan apa yang dia rasakan. Nah, semakin berat cobaan, semakin sakit ujian yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia bisa bersabar, maka sebesar itu pula pahala yang akan dia
dapatkan. Sesuai kadar dari musibah yang dia rasakan. Dan jelas cobaan yang paling berat itu dirasakan oleh para nabi dan rasul. Nanti kita bahas. Setelah ini nanti dijelaskan oleh pengarang beberapa hadis kaitannya dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada para rasul dan para nabi kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sehingga mereka bisa bersabar dan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beratnya cobaan mereka. Jadi semakin berat, semakin sakit cobaan itu, maka husnudzonlah, semakin besar pahala yang akan Anda dapatkan. Ya. Nah, dari sini kita termotivasi. Jangan malah cari pahala dari musibah gitu ya. Maksudnya dalam artian kita nggak mendapatkan musibah, aman-aman saja karena kepingin pahala besar, kemudian nyari-nyari musibah, tabrakan ya kendaraannya biar dapat musibah, kecelakaan, patah tangan, kakinya dipatahkan, tangannya dipatahkan, ya, dilukain badannya. Ini kan cobaan, musibah. Kemudian saya bisa sabar agar apa? Bisa mendapatkan pahala. Jangan juga seperti itu. Jadi cobaan itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita malah sengaja cari balak gitu ya, cari permasalahan. Seperti itu ya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, seseorang, jadi tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita mendapatkan cobaan musibah. Jadi cara kita mendeteksi kalau kita ini sedang diberikan atau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Salah satu indikasinya, ciri-cirinya adalah kita diberikan cobaan yang begitu banyaknya. Oh, Allah sekarang sedang mencintaiku, betul-betul mencintaiku karena Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan kepadaku. Tapi kita juga harus melihat apakah cobaan ini menunjukkan kecintaan Allah kepada kita atau tidak, yaitu dengan caranya adalah bersabar. Kata Nabi SAW, faman radhiya falahu ridho. Kalau dia menerima cobaan tersebut, sabar dan ridho, maka Allah ridho dia, Allah meridhoi dia, Allah mencintai dia, Allah menyayangi dia. Tetapi sebaliknya, waman sakhita falahu sukhtu. Kalau dia enggak sabar, marah dari cobaan yang dia dapatkan, maka Allah marah sama dia, Allah timpahkan lagi bala kepada dia, mendapatkan dosa di akhirat pula, diberikan adab di akhirat pula. Jadi di dunia sudah sakit dengan cobaan dunia, kemudian dia nggak kuat, nggak sabar, malah marah-marah, nggak menerima, nggak ridho, ya, jatuh ketimpa tangga lagi. Seperti itu. Allah adab dia di akhirat. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, cara yang terbaik tidak lain tidak bukan adalah dengan bersabar. Dan itu sudah final di situ, nggak ada kata tawar menawar lagi. Sudah titik, sudah bersabar. Justru kalau kita nggak bersabar, musibah itu ataupun adab itu akan terus menerus datang kepada kita di dunia kita maupun di akhirat kita, itu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita semua kadar pahala seseorang itu, pahala kesabaran seseorang itu dilihat, ditinjau dari beratnya cobaan. Kalau hanya sekedar ketusuk paku atau ketusuk duri ikan, ya nggak terlalu sakit lah ya, darah sedikit atau jarinya kepotong kena pisau sedikit lah, darahnya keluar sedikit, ya nggak terlalu sakit lah. Ya, kadar pahala dari kesabaran yang dia dapatkan pada saat itu ya sesuai dengan sakitnya dia mendapatkan musibah. Tapi ketika dia mendapatkan musibah yang begitu besarnya, beratnya, kemudian dia bersabar, maka pahalanya besar pula insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, kepada suatu kaum adalah
dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Jadi jangan suudzon ya, jangan suudzon. Itu tanda Allah sedang memberikan cobaan kepada kita semua yang menunjukkan Allah cinta dengan kita. Itu hadis yang ke berapa? Ke 7 ya. 4, 5, 6, 7 ya. Ya. Kemudian hadis yang ke-8. Kita agak percepat ya karena lumayan banyak hadisnya nih. Nabi SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'minin." Tidaklah cobaan itu selalu menerpa, selalu menghampiri seorang mukmin. Tidaklah cobaan itu selalu menghampiri orang yang beriman, bil mu'min, terus dihujani dengan banyak sekali cobaan-cobaan, diserang terus dengan cobaan-cobaan, baik di dalam kehidupan dirinya, fi nafsihi wa waladi, atau anak-anaknya diberikan cobaan kepada anak-anaknya juga, wa malihi, atau hartanya. Nafsihi ini bisa jadi dia sakit-sakitan gitu ya, mendapatkan cobaan dari badannya, atau mendapatkan cobaan dari anak-anaknya, mungkin nakal-nakal, buat kasus ya, anaknya betul-betul jauh dari Allah, itu juga cobaan. Atau juga hartanya, Allah berikan cobaan dari hartanya, hilang, dirampok gitu kan, dan seterusnya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun, sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam sorga tanpa dia membawa sedikit pun dosa. Allah masukkan dia ke dalam sorga tanpa ada dosa sedikit pun. Dan jelas, pasti, hukum pasti sudah, manusia itu semuanya pernah melakukan dosa, kesalahan, yang dosa tersebut, yang kesalahan tersebut konsekuensinya adalah diadab di neraka. Diadab di neraka. Nah, cara kita menghapuskan dosa-dosa kita agar kita bisa selamat dari api neraka adalah bersabar gitu loh. Ya, jadi hadis ini memberikan faedah kepada kita semua bagaimana cara istighfar, cara bersih dari dosa. Sabar, nah kayak gitu. Sabar dari segala macam bentuk cobaan. Itu aja sudah. Di samping itu dia istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, sedekah dan seterusnya, banyak berbuat baik. Ya, salah satu caranya adalah bersabar tatkala Allah kasih cobaan. Hadisnya ini jelas, Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua, tidaklah seorang mukmin itu ketika dihujani, dihampiri banyak cobaan-cobaan, musibah-musibah yang begitu sakitnya, begitu pahitnya, kemudian dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam sorga tanpa sedikit pun membawa dosa. Maksudnya tanpa melihat neraka sedikit pun, tanpa dimasukkan ke neraka sedikit pun. Gitu kan? Jangan sampai ada orang yang berpikiran mengatakan bahwasanya tidak apa-apalah saya masuk neraka. Kan sebentar, yang penting saya punya iman sedikit yang mengkekalkan saya di sorga. Ada orang seperti itu. Saya tidak mau sholat, saya tidak mau beramal, yang penting saya iman. Karena iman itulah, kata Nabi SAW, tidaklah iman yang sedikit seperti biji sawi, kecil banget gitu ya, pasti Allah akan masukkan dia ke sorga. Hanya sekedar keyakinan doang, sudah yakin keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang 6 itu betul-betul dia yakini. Kemudian dia nggak mau beramal. Dia mengatakan, tidak apa-apa sudah, saya mampir ke neraka, yang penting nanti endingnya, akhir kisah saya kekal di sorga. Kekal di sorga. Ada yang seperti itu, mengatakan seperti itu. Buat apa capek-capek beramal? Yang penting iman, yang penting yakin. Tidak usah sholat, tidak usah beramal. Tidak apa-apa dimasukkan dalam neraka karena kemaksiatan yang dia tinggalkan ataupun amalan yang dia tinggalkan. Tidak apa-apa, kan nggak kekal tuh di neraka. Yang penting nanti kekal di sorga. Maka kita jawab,
Ya, Anda mau enggak dibakar di dunianya, sudah nggak usah jauh-jauh. Jari Anda kita bakar dengan korek api, ya. Kita bakar, pasti enggak mau dia, pasti dia nggak kuat. Bodoh seseorang itu kalau jarinya dibakar dengan korek api kemudian dia diam saja, betul-betul nggak cerdas. Nah, itu korek api. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari dan yang lainnya, panasnya api neraka itu dikali 70, ya, dikali 70 atau 1/70 api yang paling panas di dunia. Jadi api yang paling di dunia ini apa? Kalau korek kan nggak terlalu panas. Lava ya, nah, sudah pernah kita dulu bahas. Nah itu dikali 70, silakan dikali, maksudnya panasnya dikali. Nah masuklah dalam api tersebut yang sudah dikali 70 kali panasnya, yang paling panas di muka bumi ini. Nah itulah neraka. Nggak usah dikali aja sudah ngeri banget kan gitu. Nah itu ya. Maka begitu beruntungnya orang yang bisa bersabar. Ini faedah yang begitu besarnya tatkala dia bisa bersabar dari cobaan yang Allah berikan kepada dia ketika dia meninggal dunia, ketika dia mati, ya, berpisah dengan dunianya tanpa sedikit pun membawa dosa. Maksudnya tanpa sedikit pun diadab nantinya. Konsekuensi dosa itu kan apa? Diadab. Sama sekali nggak diadab di alam kuburnya, full diberikan nikmat kubur. Masya Allah, enaknya luar biasa, mengerikan ya. Kalau kita bahas tentang fitnah kubur, adab kubur tuh betul-betul luar biasa mengerikan hadisnya. Kalau kita bahasnya di alam kubur ya, alam barzakh ya. Belum kita bahas tentang perjalanan ke neraka, perjalanan ke surga, begitu mengerikan di padang mahsyar dan seterusnya. Sampai-sampai Utsman bin Affan dalam satu riwayat, Utsman bin Affan betul-betul menangis tatkala berkunjung berziarah ke kuburan. Salah satu sahabat dari Ansor pernah meninggal, pada satu meninggal dunia. Kemudian Utsman bin Affan ya, ikut serta dalam pengurusan jenazah sampai ke alam kubur sahabat tersebut. Maka pada saat itu Utsman bin Affan menangisnya luar biasa. Kata sahabat yang melihat kejadian tersebut, hatta yabullah lihyatuhu, sampai-sampai jenggotnya Utsman bin Affan betul-betul basah kuyup ya, kayak keluar air sendiri. Itu jenggotnya. Ini menunjukkan hadisnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua kalau para sahabat itu berjenggot kan gitu. Basah, betul-betul merengeknya tangisan Utsman bin Affan. Maka beliau mengatakan, ini sami'atu Rasulullah SAW. Aku teringat ketika sahabat melihat, kenapa engkau menangis? Apakah kamu takut neraka? Takut neraka? Tidak, kata Utsman. Maka Utsman mengatakan, sami'atu Rasulullah SAW. Qal, aku teringat dengan sabda Nabi SAW akan fitnah kubur. Kata Nabi SAW, ma ra'aitu mandoron qat. Ini Nabi SAW mengatakan, berarti yang meriwayatkan Utsman. Tidaklah keadaan tempat yang lebih menakutkan, lebih mengerikan, kata Nabi SAW, kecuali alam kubur. Illa fil qabri afda'u min, kecuali keadaan seseorang di alam kuburnya itu lebih mengerikan daripada kehidupan Rasulullah yang begitu banyak cobaan di dunia ini. Itu tidak seberapa menakutkannya ketika beliau di Taif, dihujani batu, diberikan banyak cobaan dari kaumnya. Nah, itu tidak terlalu mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi adalah keadaan seorang hamba di alam kubur. Afdha'u min, lebih mengerikan, menakutkan lagi kejadian di alam kubur. Nah, ini aman dia dari adab kubur. Kenapa? Karena dia bisa bersabar ketika dia meninggal dunia tanpa sedikit pun membawa dosa. Enaknya luar biasa. Maka untuk apa lagi, atau apa yang kita tunggu lagi? Jangan hanya sekedar mendengar, berpangku tangan, akan menghayati makna sabar. Berusahalah untuk berlaku atau melakukan
perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita betul-betul orang-orang yang bersabar. Begitu banyaknya, begitu besarnya faedah, manfaat yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Itu hadis yang ke-7. Selanjutnya beliau menjelaskan, mengomentari dari banyak hadis di atas. Kata beliau, wa amma ihtimalul adha fa huwa sabru walakin asyaqqa. Adapun seseorang ketika mendapatkan musibah, beratnya, pahitnya menjalani kehidupan ini, maka dia harus ditekankan bagi dia untuk bersabar. Akan tetapi kesabaran yang dia lakukan itu adalah sangat-sangat berat, sangat-sangat sakit. Tapi dia berusaha untuk menahan itu semua. Wa huwa bidha'atu siddiqin. Jadi kesabaran itu adalah barang ataupun senjatanya orang-orang yang siddiq, yang jujur akan keimanannya. Jadi orang yang jujur akan keimanannya, jangan hanya sekedar kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul dan seterusnya, saya beriman, tetapi dia kehilangan senjata dari keimanannya. Apa senjata keimanan seseorang itu? Adalah kesabaran. Maka benarlah, jujurlah keimanan dia. Yang sering saya tekankan ya, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Jelas Allah katakan di situ, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah anak Adam itu mengira mereka dibiarkan begitu saja padahal mereka belum diberikan ujian cobaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, padahal kami dulu pernah jelas-jelas kami berikan cobaan kepada kaum-kaum sebelumnya. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu, maka Allah mengerti, melihat siapa yang jujur dari keimanannya. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah bisa melihat mana yang bohong dari keimanannya. Jadi jangan hanya sekedar mengatakan kami beriman, kemudian ketika dikasih cobaan nggak bisa bersabar. Nah, senjatanya, perhiasan seorang mukmin itu adalah kesabaran, dan itulah kejujuran mereka dalam beriman. Itu maksudnya. Wa syiarus salihin, dan syiar, ya, syiar atau ciri khas dari seorang soleh, sabaran itu. Wa haqiqatuhu an yu'dha al-muslimu fi dzatillahi ta'ala fayasbira wa yatahammala. Yang mana dia diberikan cobaan, jadi seorang muslim diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar dan menahan diri untuk tidak marah. Fala yaruddus sayyi'ata bighairil hasanah. Jangan membalas keburukan, membalas sesuatu yang pedih, yang sakit dengan keburukan pula. Harusnya dibalas dengan kebaikan. Sesuatu yang menimpa di dalam kehidupan kita, sesuatu yang pedih, yang sakit, jangan dibalas, disikapi dengan sesuatu yang jelek pula. Maka disikapi dengan sesuatu yang baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkataan-perkataan itulah. Jangan malah mengeluarkan perkataan-perkataan yang jorok, yang kotor, yang jelek, ya, ketika seorang itu mendapatkan musibah. Ya kan? Terkadang, apalagi perempuan, terkadang lebih berat ya. Ketika mendapatkan musibah, sebagaimana dikisahkan oleh Nabi SAW, kebiasaan orang jahiliyah atau wanita-wanita jahiliyah dulu ketika keluarga mereka meninggal dunia, wanita-wanitanya menjerit-jerit, latama wajhaha, ditampar-tampar pipinya, bajunya syaqqa juyub, ditarik-tarik, dirobek-robek pakaiannya. Ya, kalau kita yang memecahin piring dan melempari piring dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, bukan seperti itu sikap yang baik. Ketika mendapatkan musibah, ya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berharap pada Allah kebaikan yang banyak dari musibah ini, gitu harusnya. Atau doa yang sudah kita sampaikan tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wala yantaqima lidatihi, jangan malah marah-marah, membalas gitu ya.
wala yata'athara li syakhsiyatihi madama dzalika fi sabilillah. Ya, jangan malah merasa apa istilahnya? Baper ya. Jangan malah baper. Baper itu maksudnya? Ya. Bawa perasaan. Iya, bapernya bawa perasaan. Ketika mendapat musibah, sedih, bawa perasaan. Baper, sedih terus panjang hidupnya. Tadi pagi mendapat musibah sampai besoknya lagi terus sedih. Jangan kayak gitu maksudnya. Madama dzalika fi sabilillah. Kalau memang musibah tersebut betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan kepada dia. Ya, jangan baper gitu maksudnya. Wa muaddiyan ila mardatillah. Yang seharusnya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala atau berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang kita dapatkan untuk ketika kita bersabar. Wa uswatuhu fi dzalikal mursalun. Contoh yang baik tatkala mendapatkan musibah dan bersabar, ridho adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan agama ini kepada umat manusia, kepada golongan manusia dan jin, yaitu para rasul ya, contohnya. Nah, ini beliau ingin menyampaikan kepada kita contoh-contoh cobaan yang Allah berikan kepada para rasul. Silakan diperhatikan. As-salihun yanduru man lam yu'da minhum fi dzatillah wa lam yubtal fi tariqihi ila al-wusul ila Allah. Ketika mereka betul-betul diberikan musibah, berikan cobaan yang begitu pahit, dan mereka tidak baper, tidak putus asa, tidak merasa itu betul-betul sesuatu yang berat, karena mereka tahu pahalanya begitu banyak, dan mereka betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini kisah dari Abdullah bin Mas'ud ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengkisahkan yahki nabiyyan min anbiya, mengkisahkan salah satu dari kisah para nabi. Shalawatullahi wassalamu, semoga Allah berikan salawat dan salam kepada mereka. Alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dama an wajhi. Yang mana Nabi SAW mengkisahkan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kisah cobaan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi SAW. Seakan-akan Nabi SAW itu betul-betul mengkisahkannya itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi perbuatan Nabi SAW juga seperti apa yang mereka rasakan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelumnya. Yang mana tatkala mereka, yaitu Rasul atau Nabi sebelum Nabi SAW ketika dipukul, dibunuh, ya, dipukul, diserang, dihantam oleh kaum mereka sehingga bersimbah darahlah wajah-wajah para Rasul, para Nabi ketika mendapatkan cobaan, gangguan dari kaumnya, dan seakan-akan Nabi SAW juga merasakan itu. Dan seakan-akan Nabi SAW bercerita kisah Nabi dan Rasul sebelum beliau, seakan-akan beliau merasakan darahnya pula keluar dari wajah Nabi SAW. Dipukulin, dihantam, dan ada juga yang dibunuh oleh kaumnya. Maka Nabi SAW mengatakan, dan para Rasul mengatakan ketika mereka mendapatkan cobaan dari umatnya, kaumnya, mereka mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini cantik ini hadisnya. Begitu indahnya akhlak Nabi SAW. Ya Allah, ampunkanlah kaumku yang mendolimiku, yang menyiksaku, yang menggangguku, melukaiku, ampunilah mereka ya Allah. Kenapa? Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui apa yang aku bawa, cuman hanya menolak saja. Aslinya kalau tahu mau gitu lah. Mereka itu sebenarnya orang-orang yang menentang dakwah Rasul dan para anbiya, sebenarnya mereka itu diberikan pengetahuan tentang ini tentang itu,
Sudah dikasih tahu hidayah rusyd namanya. Diberikan hidayah, petunjuk tentang ilmu akan kenabian Nabi SAW. Cuman menolak. Akhirnya mereka menyiksa para nabi dan rasul-rasul mereka. Nah, ya Allah ampunilah mereka. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Maksudnya tidak mengetahui di sini adalah ketika Allah berikan hidayah taufik, misalkan Allah berikan hidayah taufik, dipahamkan kepada mereka apa yang didakwakan oleh nabi dan rasul, pasti mereka menerima. Nah, wajar mereka seperti itu karena mereka tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Itu maksudnya. Hadhihi suratun min suwari ihtimalil adha kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh siksaan, cobaan yang dirasakan oleh para nabi dan rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa suratul ukhra, kisah yang lain lagi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam qasama yauman malan, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang. Faqala ahadul a'rabi, tetapi ada sebagian Arab Badui pedalaman mengatakan kepada Nabi SAW dalam riwayat lain, innahu la udila minhu qismatun ma urida biha wajhallah. Nabi SAW ini tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Tidak adil, kata salah satu Arab Badui. Tidak adil ini Nabi SAW ini membagi harta rampasan perang, dan beliau itu nggak di hadapan Nabi ya, nggak di hadapan Nabi ngomongnya itu, jadi di belakang lah istilahnya. Nabi itu membagi harta rampasan perang itu bukan karena mengharapkan wajah Allah, betul-betul berhasrat akan dunia, itu maksudnya fitnah dari Arab Badui ini. Maka sahabat yang mendengar perkataan Arab Badui ini, kata beliau, la ukhbiranna Rasulullah SAW. Aku kabarin nanti kepada Nabi SAW. Awas lo kan kalau kita itu. Aku kasih tahu ke Nabi SAW apa yang kau omongkan. Sampailah kisah tersebut, omongan tersebut dari Arab Badui tersebut kepada Nabi SAW, diceritakan kepada Nabi SAW. Fahtamarrat wajtanah. Maka Nabi SAW marah besar, wajahnya merah, dan mengatakan, Yarhamullahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Musa juga mendapatkan banyak cobaan dari Fir'aun, dari kaumnya Bani Israel. Laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Justru Musa lebih banyak cobaannya daripadaku. Min hada itu maksudnya ini gangguan omongannya si Arab Badui tadi. Kemudian Musa bersabar. Jadi doa beliau kepada Musa, yang mana Musa betul-betul bersabar tatkala mendapatkan gangguan dari kaumnya. Banyak banget ya kalau kita kisahkan begitu panjangnya, apalagi ketika kisah Nabi Musa dan Nabi Harun tatkala kisah dari Samiri, panjang kisahnya, bilang Samiri, baru setelahnya itu ungkapan-ungkapan jelek yang keluar dari lisan-lisan Yahudi atau Bani Israel. Kemudian kita tutup hadis yang terakhir dari Khabbab bin Aratti, sahabat Nabi SAW yang namanya Khabbab bin Aratti. Syakauna ila Rasulullah SAW. Kami mengeluh kepada Nabi SAW tatkala Nabi SAW mutawassidun burdatan lahu fi dzil Ka'bah, ketika Nabi SAW sedang tidur nyantai di sisi Ka'bah dengan berbantalkan sorban. Di sisi Ka'bah, tidur-tiduran Nabi SAW. Maka datanglah Khabbab, ngeluh. Apa yang dikeluhkan oleh Khabbab? Faqulna, dan sahabat yang lain, ala tastansiru lana, ya Rasul, kenapa engkau enggak minta kepada Allah agar Allah langsung berikan pertolongannya langsung kepada kita, agar kita menang di alam semesta ini, kita juaranya itu. Semua umat tunduk
karena kita benar, karena kita betul-betul berada di atas hidayah, taufik, hak, kebenaran dari Allah. Kenapa nggak minta langsung, biar langsung diturunkan pertolongan Allah, maksudnya itu. Jangan kita terus disiksa gitu maksudnya. Ya enggak? Logis lah istilahnya ya, pertanyaan ataupun keluhannya sahabat ini. Sahabat-sahabat banyak yang disiksa. Nah, kita kan punya Allah, kan gitu jelas ya. Kita punya Allah. Malik Yaumiddin, raja dari segala-gala raja yang maha mampu, maha kuasa, maha hebat. Tinggal minta, hancurin semua, itu maksudnya. Musuh-musuh Allah itu. Kan kita berada di atas kebenaran gitu loh. Ala tad'u lana, kenapa enggak berdoa ya Rasul untuk kami akan kemenangan, keberhasilan? Jangan sampai gini-gini terus, disiksa terus kita itu gitu loh. Implisitnya seperti itu. Faqala, Nabi SAW mengatakan, memberikan kisah, contoh perihnya, pedihnya adab yang dirasakan oleh pengikut-pengikut nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi SAW. Maka Nabi SAW jawab. Jawaban beliau bukan iya atau enggak, ya bagus ya. Jawaban beliau tidak iya, saya akan doa, atau enggak, sabarlah gitu. Beliau kasih contoh biar Khabbab sadar. Apa kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Khabbab sebagai solusi, sebagai obat penenang kepada Khabbab? Qad kana min qablikum yu'khadhu rajul, ini perhatikan. Dulu sebelum kalian ada sebagian pengikut para rasul, para nabi sebelumku, yang mana itu mereka disiksa, diambil, diculik, fayuhfaru lahu fil ardi, kemudian digali tanah itu digali, fayuj'alu fiyah, dimasukkan laki-laki tersebut, pengikut nabi tersebut, pengikut rasul tersebut, dimasukkan ke dalam tanah, summa yu'ta bil minsyar, kemudian didatangkan gergaji. Mending pedang kan, langsung selesai gitu kan. Ini gergaji. Ketika laki-laki tersebut diculik, ditarik, diambil sebagai bentuk penyiksaan pengikut para rasul dan para nabi, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian didatangkan gergaji. Fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Maka laki-laki yang dimasukkan di tanah tadi itu dibelah, digergaji dari atas ubun-ubunnya, kepalanya, sampai kemaluannya menjadi terbelah dua. Terbelah dua langsung. Nah, gergaji itu kan lambat ya, lambat. Pasti sakitnya itu lama sekali. Kecuali kalau pakai tebasan pedang sekali 1, 2, 3 detik lah mungkin terasa sakitnya, atau 10 atau 15 detik lah. Ini gergaji berapa jam coba? Krok gitu. Dari kepalanya sampai bagian tengah bawahnya, jadi terbelah menjadi dua. Bayangkan, coba kita bayangkan. Sakitnya luar biasa. Wa yumashshitu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi wa 'adhamihi. Begitupun juga di samping itu dia juga didatangkan, jadi digergaji sambil dikasih didatangkan pula sisir dari besi. Jadi sisir yang kita gunakan untuk rambut, tapi sisir ini dari besi. Wa yumashshit bi amsyatil hadid, kemudian dikeroklah, disisirlah, yang disisirkan rambut, yang disisir apa? Kulit, daging badannya, terus dikerik semuanya, maduna lahmihi wa 'adhmihi, sampai dagingnya terkelupas, ketarik, sampai tulang-tulangnya juga ketarik juga. Ma yasuddu dzalika an dinillah. Tidaklah apa yang mereka lakukan itu untuk memadamkan hidayah Allah, cahaya Allah, agama Allah. Menentang dakwah para nabi biar redup, biar mati dakwah para nabi dan rasul. Kan takut kalau imannya orang itu lemah, kan takut tuh ngelihat, duh teman saya disiksa seperti itu. Ya sudahlah, saya nggak mau mengikuti nabi aja dah, saya ngikutin musuh saja dah. Nah itu berarti imannya nggak benar gitu loh, imannya bohong gitu ya. Atau takiyah. Takiyah itu ya sebagaimana Syiah, yang mana dia aslinya keyakinannya A, kemudian ngomongnya B.
Aslinya ngomong apa akidahnya B, tapi dia bilang A, dibalik-balik. Ya. Tipu muslihat. Demi menghindari cobaan, menghindari gangguan orang lain. Maka mereka berbohong. Nah, dari situlah ya, ini sudah sampai di sini. Tinggal sedikit lagi, tapi kita lanjutkan besok. Saja yang bisa kita sampaikan. Begitu menyedihkannya ya kisah-kisah umat-umat sebelum kita, umatnya Nabi SAW. Lalu kalau kita bandingkan dengan cobaan yang kita rasakan pada saat ini, pada detik ini, tak seberapa gitu loh. Kita masih aman lah istilahnya, nggak disiksa seperti mereka, disikat dengan, disisir dengan sisir besi, kepalanya digergaji, begitu luar biasanya sakitnya gitu loh. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, cobaan yang kita alami ini enggak terlalu berat, enggak seperti mereka. Ya, kita yang rasakan pada saat ini. Mungkin juga ada sebagian kaum muslimin yang lainnya merasakan perihnya ketika disiksa, diadab oleh musuh-musuh agama Islam, seperti di Suriah, Palestina dan yang lainnya. Ya, saja yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Itu saja. Tidak ada ya? Saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, semoga mempertebal keimanan kita sehingga kita betul-betul bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini kaitannya dengan kesabaran, dan tidak lupa kita betul-betul berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita, memberikan taufik kepada kita semua, kekuatan kepada kita semua agar kita betul-betul menjadi hamba yang beriman dan betul-betul bisa bersabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.